Selamat pagi, saudara. Shalom. Senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara hari ini. Kita New Covenant Church, kita berkumpul bersama setiap hari Minggu untuk membicarakan tentang Kristus dan segala kebaikannya. Karena kami semua di NCC percaya bahwa Kristus adalah solusi dari setiap masalah yang ada di bawah langit di bumi ini, saudara. Karena Kristus adalah jawaban bagi setiap problem dalam kehidupan kita. Nah, biasanya saya hanya menjelaskan sekilas tentang ini, saudara. Tapi hari ini saya ingin menjelaskan lebih dalam bahwa sebenarnya banyak orang datang ke gereja beribadah karena ingin mencari berkat, saudara. Karena ingin mencari solusi atas permasalahannya, berkat ataupun pemulihan keluarga, ataupun pasangan hidup, ataupun apapun. Tapi sebenarnya bukan itu esensinya, saudara. Esensi kita berhubungan dengan Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan adalah untuk mengenal pribadi Yesus. Karena kekristenan bukanlah sebuah agama, tapi adalah hubungan antara kita dan Kristus Yesus yang mengasihi kita. Nah, kemarin saya sempat berpikir, merenungkan soal ini, saudara, bahwa eh, banyak orang itu mencari Kristus untuk mendapatkan sesuatu. Jadi Kristus dibuat sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan lain yang sebenarnya mereka inginkan. Nah, saya percaya di NCC tidak ada yang seperti itu. Tapi kita tahu, saudara, bahwa relationship dengan pribadi Kristus inilah yang paling penting. Nah, bagaimana kita bisa memiliki hubungan dengan Kristus? Bagaimana kita bisa tahu siapa Dia? Bagaimana kita bisa tahu apa Dia mencintai kita? Itulah yang terpenting, saudara. Pada saat kita dijelaskan, bukakan tentang Alkitab, dibukakan tentang pewahyuan-pewahyuan yang baru tentang pribadi Kristus, tentang betapa Dia mencintai kita, tentang betapa Dia sudah berkorban, memberikan segalanya untuk saudara dan saya. Pada saat pribadi Kristus itu dikeluarkan dari dalam cerita-cerita di Alkitab, saudara akan semakin hari semakin tahu siapa sebenarnya Tuhan yang saudara sembah. Dengan siapa sebenarnya saudara berhubungan, menjalin hubungan ini. Pada saat saudara tahu, saudara tidak akan otomatis akan terjadi suatu proses yang namanya akhirnya jatuh cinta kepada Tuhan, saudara. Karena saudara tahu betapa Dia mencintai saudara. Kalau kita tidak dibukakan, kalau kita tidak dibukakan tentang betapa Dia mencintai kita, mungkin kita bisa mencintai Dia, saudara. Selalu Dia yang lebih dulu mencintai kita. Kita mengasihi sebab Dia lebih dulu mengasihi kepada kita. Nah, itulah yang jadi prinsip kita. Jadi bagaimana Tuhan dinyatakan dalam setiap khotbah yang saudara dengar atau dalam setiap sharing yang saudara dengar, itu bertujuan untuk membuat saudara semakin hari semakin jatuh cinta kepada pribadi Kristus. Kalau saudara lihat di Kidung Agung 5 ayat 16, ini berbicara tentang Kristus, saudara. Katakan seperti ini, kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi dikatakan apa, saudara? He is altogether lovely. Segala sesuatu padanya itu indah. Dari sinilah saudara akan, pada saudara melihat, oh iya, segala sesuatu daripada Yesus itu indah. Saudara akan semakin jatuh cinta kepada Dia. Dan saudara akan bisa secara natural mencintai Yesus. Jadi mencintai Kristus bukan suatu effort, bukan suatu usaha manusia, tetapi itu adalah suatu respons dari saudara melihat betapa indahnya Tuhan yang saudara sembah. Nah, inilah yang saya ingin jelaskan. Pada saat saudara semakin cinta kepada Yesus, pada saat perspektif dan fokus kita ada pada Dia, saudara, Dia mengambil tempat yang utama dalam hidup kita, dalam pandangan hidup kita. Masalah-masalah yang kita hadapi itu akan kembali ke tempatnya masing-masing, saudara. Seakan-akan misalnya hari ini saudara menghadapi suatu masalah yang besar. Masalah itu seakan-akan memenuhi perspektif atau jarak pandang saudara. Sepertinya besar sekali. Tapi pada saat saudara lihat Kristus, pada saat saudara tahu betapa Dia mencintai saudara, masalah ini akan kembali kepada tempatnya. Dan Kristus akan menjadi yang terbesar dalam pandangan saudara. Pada saat Kristus jadi yang terbesar dalam pandangan saudara, masalah itu jadi kelihatan kecil, saudara.
Karena memang sebenarnya masalah itu kecil dibandingkan dengan siapa yang saudara miliki. Bukan dibandingkan dengan performance saudara, bukan dibandingkan dengan apa yang saudara miliki, bukan dibandingkan dengan koneksi saudara. No, masalah itu kecil jika dibandingkan dengan Tuhan yang pencipta alam semesta. Inilah perspektif yang Tuhan ingin kita miliki, saudara. Dalam kehidupan ini kita menjadi pribadi yang kuat, yang tidak tergoyahkan meskipun badai menerpa dari kanan dan kiri. Tidak, nanti pada saat Kristus sudah menjadi yang utama, menjadi fokus center dalam pandangan hidup saudara. Tidak penting apakah masalah itu selesai atau tidak. Kan tidak penting apakah Tuhan menolong, apakah Tuhan melewatkan masalah ini, atau Tuhan menyelesaikan masalah ini, atau masalah itu tetap ada di sana. Tidak akan jadi penting, saudara. Karena saudara sudah memiliki sesuatu yang paling berharga di alam semesta ini. Kalau saudara tahu nama Yesus itu artinya God is salvation, atau Tuhan menyelamatkan. Tuhan adalah keselamatan. Tuhan menyelamatkan. God saves. Kata kerja, Tuhan menyelamatkan. Jadi pada saat saudara panggil nama Yesus, saudara sebenarnya sedang menyebutkan pribadi atau atributnya Tuhan, yaitu Dia, sifatnya Tuhan, yaitu Dia yang menyelamatkan kita. Nah, ada arti kedua sebenarnya dari nama Yesus yang jarang orang tahu, saudara. Akar kata dari nama Yeshua atau Yehosua itu, saudara, adalah kata Yasa. Kata Yasa, saya nggak ada slide-nya karena ini spontan, saudara ya. Kata Yasa itu artinya adalah Dia yang menyebabkan sesuatu itu yang belum ada menjadi ada. Artinya apa? Pencipta. Jadi Yesus itu bukan hanya menyelamatkan, tapi Dia juga menciptakan. Dia adalah Tuhan, saudara. Renungkan ini sejenak, saudara, masukkan dalam pikiran saudara bahwa Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan Sang Pencipta. Dia yang membuat, Yesus ini yang membuat sesuatu yang belum ada, yang tidak ada, menjadi ada. Apapun yang saudara butuhkan hari ini, datang kepada Dia. Nikmati pribadi, berhubungan dengan Kristus. Bagaimana Dia begitu cinta kepada saudara. Saya yakin, saudara kan jawaban itu akan datang dengan sendirinya. Tapi fokus saudara bukan pada masalah itu, bukan pada jawaban itu, tapi pada Dia yang begitu mencintai saudara dan saya. Nah, inilah tujuannya, makanya kita setiap minggu menyatakan tentang Kristus di New Covenant Church. Nah, Kristus inilah yang saudara perlukan sebetulnya dalam kehidupan ini. Saudara, hari ini saya akan mengajak saudara membahas tentang air hidup, the living water. Saudara mungkin sudah sering dengar tentang air hidup, the living water ini. Tapi mungkin saudara belum benar-benar paham maksudnya apa, saudara. The living water. Saya akan ajak saudara mengeksplor Alkitab kita tentang the living water. Dan bagaimana artinya menurut konteks-konteksnya, saudara. Supaya saudara bisa dapat paham tentang sebenarnya apa ini the living water yang Tuhan sering katakan. Jadi Alkitab harus dimengerti dari konteksnya, saudara ya. Karena konteksnya Alkitab ini adalah zaman Ibrani, zaman dulu, saudara, 2000 tahun yang lalu. Saudara harus tahu kepada siapa Dia berbicara, dan saudara harus tahu konteksnya pada zaman itu, pengertian orang zaman itu seperti apa, supaya kita bisa mengerti Alkitab sebagaimana adanya. Nah, yang pertama kali saya ingin ajak saudara untuk pergi ke Yohanes 4 ayat 4-8, saya bacakan. Saudara pasti sudah tahu cerita ini. Dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria, Yesus, saudara ya. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Kita lanjut, saudara. Nah, panjang sekali, Yohanes 4 ayat 10-14. Jawab Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, jika engkau tahu tentang karunia Elohim, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup.
Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, kau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Saudara, catat ini saudara ya, minum air hidup itu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya. Saudara catat juga ini, air yang diberikan oleh Kristus akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Saya ingin bahas sedikit tentang konteks pembicaraan ini saudara ya. Kita lanjut lagi ke Yohanes 4 ayat 25-26. Jawab perempuan itu padanya, "Aku tahu Tuhan bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudara, saya ingin jelaskan tentang background dan konteks dari pembicaraan ini, saudara. Mungkin saudara sudah pernah dengar bahwa orang Israel dan orang Samaria ini bermusuhan, saudara. Jadi tidak ada ceritanya, tidak ada normalnya pada zaman itu orang Yahudi berbicara dengan orang Samaria. Karena bagi orang Yahudi, orang Samaria itu najis. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu adalah unclean. Dan mereka tidak boleh berbicara dengan orang Samaria. Tapi Yesus pada waktu itu, saudara harus ingat bahwa Yesus born and raised, dilahirkan dan dibesarkan sebagai orang Yahudi. Yesus orang Yahudi, tapi dia mau berbicara dengan seorang Samaria. Lalu seorang Samaria perempuan. Nah, pada zaman itu perempuan ini dianggap juga sebagai second class citizen, saudara. Jadi ibaratnya warga kelas 2, saudara, pada zaman itu. Tapi Yesus mau berbicara dengan seorang Samaria perempuan lagi. Nah, kenapa sebenarnya orang Samaria dan orang Israel ini, orang Yahudi ini tidak teman dengan baik, saudara ya? Jadi backgroundnya itu pada waktu setelah zaman Salomo. Setelah Salomo mati, ada anaknya yang memerintah namanya Rehabeam. Lalu terpecahlah kerajaan Israel menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan dipimpin oleh Rehabeam, Israel Utara dipimpin oleh Yerobeam. Nah, ibu kota dari Israel Utara adalah Samaria. Kota dari Israel Selatan adalah Yerusalem, saudara. Pada saat Israel Utara ini hancur, lalu diangkut kepada pembuangan, ada orang-orang yang tertinggal di Israel Utara ini, saudara. Lalu mereka kawin dengan orang-orang asing, orang Asyur, yang ditempatkan di situ oleh Raja Asyur. Jadi mereka kawin campur dengan orang bukan Yahudi. Jadi bukan Israel. Lalu mereka juga menyembah dewa-dewanya orang asing itu. Mereka menyembah dewa-dewanya bersamaan dengan menyembah Yahweh. Jadi campuran, saudara. Nah, orang Israel nggak senang sama orang Yahudi, orang Israel Selatan yang masih asli ini nggak suka sama orang-orang ini karena mereka sudah bercampur, sudah mix, dan mereka menyembah dewa-dewa. Nah, karena itu Israel Utara tadi, orang Samaria tidak diperbolehkan untuk masuk ke Yerusalem. Nah, mereka akhirnya membuat kota-kota sendiri di daerah Israel Utara situ, namanya daerah Samaria. Salah satunya kota Sikar ini, saudara. Nah, mereka membuat kota-kota sendiri, lalu mereka menyembah, membuat tempel, membuat bait suci sendiri di Gunung Gerizim. Namanya Gunung Gerizim, saudara. Jadi mereka bikin sendiri seperti tiruannya gitu. Nah, karena di Yerusalem adalah Gunung Sion. Bait sucinya di Gunung Sion, di Gunung Muria, di situ sudah Bukit Sion. Nah, ini di Bukit Gerizim. Jadi akhirnya terjadilah konflik antara orang Samaria dan orang Israel. Mana yang betul? Lalu pada zaman Esra dan Nehemia,
Kalau saudara ingat, Esra dan Nehemia pulang dari pembuangan di Babel, lalu mereka membangun ulang bait suci Salomo. Nah, yang mengadakan perlawanan pada waktu itu, yang mengganggu prosesnya adalah orang-orang Samaria. Dari situlah orang Israel Selatan mulai benci kepada orang Samaria. Dari situlah permusuhan ini terjadi turun-temurun. Sampai ada suatu perang yang terjadi setelah itu, orang Israel Selatan ini menghancurkan bait sucinya orang Samaria. Dari sini saudara bisa tahu gambarannya apa saling membencinya kedua pihak ini, saudara. Kedua pihak ini saling membenci sekali. Makanya sampai pada waktu Yesus mengatakan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, orang Israel itu pasti yang mendengarkan sangat-sangat kaget sekali. Karena harusnya yang ketiga, kan ada 3 grup orang yang lewat, saudara. Orang Samaria, orang imam, lalu orang Lewi. Harusnya grup yang ketiga ini adalah orang Israel. Harusnya dan lazimnya. Tetapi Yesus sebutkan orang yang ketiga yang menolong ini adalah orang Samaria. Saudara bisa bayangkan betapa terkejutnya mereka mendengar hal itu. Perumpamaan Yesus, the Good Samaritan ini, saudara. Orang Samaria itu mereka benci sekali. Nah, kalau saudara lihat di sini, saudara, cerita perempuan Samaria ini. Ini cerita yang sangat penting karena pertama kalinya Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Mesias adalah di sini kepada perempuan Samaria ini. Dan uniknya, pada saat Petrus, saudara ingat kejadian Petrus, waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, menurut kalian siapakah aku? Lalu Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Elohim yang maha tinggi. Yesus langsung dikatakan di situ dia mewarning, dia memberi peringatan keras kepada murid-muridnya untuk tidak memberitahukan itu keluar. Jangan sampai terdengar ke orang luar. Tetapi kepada perempuan Samaria justru Yesus berkata, akulah dia. I am the Messiah. Saudara ingat di Yohanes pasal 3, di mana ada ayat yang paling terkenal disebutkan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Yesus berbicara kepada siapa itu, saudara? Satu pasal sebelum ini, kepada Nikodemus. Nikodemus adalah seorang Yahudi dan seorang imam Sanhedrin, punya kedudukan, mengerti banyak firman. Tapi Yesus tidak bicara bahwa dia adalah Mesias kepada Nikodemus. Yesus tidak secara langsung, ibaratnya tidak secara langsung menyatakan kepada Nikodemus bahwa dia adalah Mesias. Justru Yesus berkata tentang kelahiran kembali dan sebagaimana macam. Tapi kepada perempuan ini dia langsung bilang, akulah dia yang berkata-kata dengan engkau. Kalau saudara lihat cerita orang kerasukan di Gerasa, saudara ingat ya, yang ceritanya orang kerasukan, lalu ditanya ini Yesus siapa namanya Legion, dia bilang, lalu Tuhan usir setan itu kepada babi-babi, lalu babinya ada berapa ekor, 2000 ya, itu langsung terjun ke jurang. Persamaannya adalah kepada orang itu, pada orang yang kerasukan itu Yesus bilang, pergi ceritakan perbuatan yang sudah terjadi kepadamu kepada orang-orang di kotamu. Pergi ceritakan. Boleh, saudara. Tapi banyak kali pada saat Yesus menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, dia bilang jangan bilang-bilang, jangan kasih tahu. Dia membangkitkan anak Yairus saja, waktu itu bilang jangan kasih tahu kepada orang luar. Kenapa, saudara? Why? Kenapa, saudara? Sesuatu yang aneh di sini. Inilah yang disebut the prophecy of the hidden Messiah. Jadi Mesias yang tersembunyi. Memang Yesus menyatakan kepada orang Yahudi, tapi tidak belak-belakan, tidak secara langsung, saudara. Dia ada menyatakan, tapi dia tidak ngomong secara langsung. Tetapi kepada orang-orang Gentile. Kenapa saya bisa bilang orang Gentile? Karena di Gerasa itu ada babi, saudara. Tidak mungkin di lingkungan kota atau perumahan orang Yahudi ada babi, karena tidak share untuk orang Yahudi. Tapi di Gerasa itu ada babi, berarti di situ yang disembuhkan adalah orang Gentile, orang non-Yahudi. Ada orang non-Yahudi akan menyatakan ini, bahwa dia adalah Mesias. Tapi kalau ada orang Yahudi, dia tidak berkata itu secara langsung, saudara. Karena Tuhan sedang menggenapi suatu nubuatan.
Menurut nubuatan nabi-nabi, memang Mesias itu pada kedatangan awalnya tidak akan dikenali. Tetapi nanti dia akan menyatakan dirinya kepada orang-orang yang tidak mengenal dia pada awalnya. Kalau saudara ingat cerita Yusuf yang saya ceritakan 2-3 bulan yang lalu, saudara, cerita Yusuf, pada saat Yusuf yang adalah tipologi Kristus, pada saat saudara-saudaranya datang ke Mesir, mereka tidak mengenali Yusuf. Pada awalnya perjumpaan pertama mereka tidak mengenali Yusuf. Tapi pada perjumpaan kedua, Yusuf yang menyatakan diri kepada mereka. Jadi ini adalah penggenapan. Yesus sedang menggenapi nubuat tentang dia. Nanti pada second coming of Christ, pada kedatangan yang kedua kali dari Kristus, Kristus akan menyatakan bahwa dia Mesias pada orang Yahudi. Jadi sampai hari ini, memang kalau orang Yahudi belum bisa menerima Yesus sebagai Mesias, itu memang sudah direncanakan oleh Tuhan. Memang sudah diprogram oleh Tuhan, disetting oleh Tuhan seperti itu, saudara. Jadi kalau ada orang Kristen yang saya pernah dengar ada gerakan yang orang zaman dulu, saudara, ya, orang Katolik benci kepada orang Yahudi karena mereka menyelipkan Yesus, itu bodoh, saudara. Justru orang Yahudi ini adalah big brother, adalah saudara kita yang lebih tua, saudara. Ya. Jadi kalau saudara lihat juga di Yohanes 4 tadi saya bawa saudara kembali ayat 8. Murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Saudara pikir ini kebetulan? Enggak kebetulan, saudara. Karena apa? Yesus ingin berdua dengan perempuan ini supaya dia bisa menyatakan dirinya. Karena murid-murid Yesus adalah orang Yahudi. Kalau saudara lihat satu demi satu, tidak ada yang kebetulan dalam Alkitab kita, saudara. Betul Alkitab ini adalah firman yang hidup. Saudara semakin gali lagi, semakin saudara temukan, semakin saudara lihat indahnya Tuhan. Nah, kembali lagi soal air hidup, saudara. Air hidup ini dikatakan barang siapa minum ini tidak akan haus selama-lamanya. Dan akan menjadi mata air, spring, sumber air dalam dirinya yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan akan memberikan air hidup itu. Sebenarnya air hidup itu apa sih? Kalau saudara tahu, sebenarnya pada waktu itu Yesus berbicara dengan bahasa Aram atau dengan bahasa Ibrani. Tetapi perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, karena itu untuk melihat arti air hidup ini kita harus kembali ke bahasa Ibrani, saudara. Language yang dibicarakan oleh Yesus. Kita bisa temukan tentang air hidup ini di Kejadian 26 ayat 18-19. Dikatakan kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham, ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama yang diberikan ayahnya. Ketika hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Oke, kita baca dalam bahasa Inggris, saudara. Also Isaac servant dug in the valley and found a well of running water. Running water artinya apa, saudara? Air mengalir. Saudara lihat bahasa aslinya. Dalam bahasa asli disebut mayim hayim, water spring, ya, spring water. Jadi springing itu artinya dia mengalir terus, dia mengeluar terus. Hayim ini, saudara. Kalau saudara klik hayim ini, saudara, 2416 ya kodenya. Saudara lihat kata hayim 2416 ini artinya apa? Alive, living water. Air hidup. Saudara, jadi kalau mau mendefinisikan air hidup, saudara lihat sinonimnya. Ini sinonimnya apa? Dapat bisa diartikan juga sebagai air hidup. Air hidup itu simple. Artinya cuma air yang mengalir. Bukan air yang mati, air yang tidak mengalir. Kalau air yang tidak mengalir disebut air mati, saudara. Tapi air yang mengalir itu disebut air hidup. Inilah pengertian orang Yahudi zaman itu. Oke, saudara, kita lanjut ke kejadian ketiga di mana Yesus menyebut tentang air hidup. Yohanes 7 ayat 37-39. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Perayaan apa, saudara? Perayaan, kalau saudara baca di ayat sebelumnya, inilah hari raya pohon berdaun, atau yang dalam bahasa Ibrani disebutkan Sukkot. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku,
Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Oke saudara, sampai di sini saudara bisa mengerti dan mengikuti. Nah, saya akan jelaskan sebenarnya perayaan Sukot ini apa, saudara. Perayaan itu kenapa kok tiba-tiba di tengah-tengah perayaan itu Yesus bilang tentang akulah barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kenapa kok pada perayaan Sukot tiba-tiba dia bilang soal air hidup, saudara? Nah, kalau saudara tahu ada 3 perayaan dalam agama Yahudi yang mengharuskan setiap laki-laki untuk ke Yerusalem 3 kali setahun. Pada musim semi itu adalah Paskah, pastinya mereka harus ke Yerusalem. Jadi pada waktu itu semua orang berkumpul. Pada waktu musim panas itu adalah Savot atau Pentakosta. Lalu yang ketiga adalah Pondok Daun yang disebut Sukot ini, saudara. Jadi dalam 3 kali dalam setahun orang laki-laki harus naik ke Yerusalem. Ada 3 perayaan ini, saudara. Nah, setelah mereka datang ke Yerusalem, apa yang mereka lakukan di hari raya Sukot? Mereka tinggal di pondok-pondok, di tenda-tenda kecil. Mereka tinggal di tenda-tenda kecil di Yerusalem itu selama 7 hari. Mereka makan, minum, dan tinggal di tenda-tenda kecil itu untuk apa? Sebenarnya intinya untuk memperingati, untuk mengingat kembali perjalanan mereka di padang gurun dari Mesir ke Tanah Perjanjian. Pada waktu itu di padang gurun mereka tinggal di tenda-tenda kecil. Oleh karena itu mereka juga selama 7 hari tinggal di tenda-tenda kecil itu. Untuk mengingat penyertaan Tuhan di padang gurun, bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Yesus pada waktu itu datang ke perayaan itu. Saudara ingat, perayaannya ada 7 hari. Nanti saya akan bahas ini, saudara. Jadi Yesus datang ke situ. Dia tidak mau datang di hari pertama. Yesus datangnya agak telat, saudara. Nanti saudara bisa baca, saudara lihat sendiri. Saudara-saudaranya bilang kepada Yesus, kamu datang aja ke perayaan ini, nyatakan dirimu di situ. Yesus nggak mau, saudara. Waktuku belum tiba. Tapi pada saat saudara-saudaranya sudah pergi, Yesus pergi sendiri ke perayaan Sukot ini. Tapi dia nyusul, saudara. Mungkin sepertinya Yesus tidak datang di hari pertama. Lalu, kenapa kok tiba-tiba Yesus bicara tentang air hidup? Apa hubungannya dengan air perayaan ini? Nah, saudara, ada satu persembahan atau seperti liturgi dalam perayaan ini yang disebut Nisuk Hamayim. Nisuk Hamayim, saudara. Apa artinya Nisuk Hamayim ini? Nisuk Hamayim ini adalah prosesi di mana setiap pagi, every daily, hari itu, setiap hari, mereka akan mengambil, orang-orang imam-imam ini akan mengambil air dari Pool of Siloam. Nah, dari kolam Siloam, kolam Siloam, mereka akan mengambil dari Pool of Siloam, lalu mereka akan mengadakan prosesi ini. Mereka jalan itu membawa pitcher ya kalau kita bilangnya di sini pitcher atau jug, bejana isi air ini, saudara. Mereka akan bawa dari Pool of Siloam, mereka ambil kolam Siloam, lalu mereka pergi ke bait suci. Inilah jalannya. Jadi seperti ada prosesinya gitu, saudara ya, seperti perayaan. Kenapa, saudara? Kenapa kok Pool of Siloam? Karena Pool of Siloam ini airnya itu berasal dari Gihon Spring atau mata air Gihon yang menjadi sumber air di Yerusalem. Saudara ingat di Yerusalem adalah tempat yang berbukit-bukit, jadi di situ banyak mata air. Nah, kenapa kok Pool of Siloam? Pool of Siloam ini adalah running water. Jadi mata air yang mengalir terus, saudara. Jadi bukan air yang mati. Nah, dibawalah air dari sini. Lalu mereka prosesi ke bait suci, orang-orang Lewi imam ini, dan mereka curahkan korban ini di altar, di mezbah. Ini yang mereka Temple Institute berusaha mengadakan ulang liturgi ini, saudara.
Nah, mereka sudah mengadakan ini di masa modern, mulai mengadakan lagi, saudara. Jadi mereka curahkan ini air itu di mezbah bersama dengan korban harian. Karena pada waktu itu kan masih ada korban lembu, sapi, domba setiap pagi, saudara. Nah, pada hari raya Sukot mereka kasih itu air di situ. Ini disebut water libation. Artinya apa? Persembahan curahan. Kenapa mereka lakukan itu? Mereka berharap akan hujan. Orang Israel ini berdoa tentang hujan, supaya Tuhan memberikan hujan untuk tahun depan, supaya mereka bisa menanam dengan baik, saudara. Karena Sukot ini juga merayakan harvest, panen, saudara. Nah, setelah panen mereka untuk menanam mereka juga butuh hujan, saudara, untuk tahun depan. Jadi supaya mereka berdoa agar ada hujan yang penuh berkat. Inilah yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pada saat orang Israel pada waktu itu sedang melihat perayaan itu, saudara, Yesus berkata soal air hidup, the living water. Saudara jadi menangkap konteksnya, saudara ya. Kenapa kok tiba-tiba Yesus bicara tentang living water di sini? Nah, inilah konteks dan sebabnya kenapa dia berbicara seperti itu. Juga orang Yahudi percaya, saudara, melalui festival atau perayaan Nisuk Hamayim ini akan menggenapi bahwa nanti pada Messianic Age, pada zaman Mesias nanti, roh Tuhan akan dicurahkan kepada setiap mereka. Air ini, saudara, dicurahkan. Saudara bisa melihat gambarannya. Saya harap saudara bisa melihat koneksinya. Kenapa kok Yesus bilang seperti ini? Konteksnya apa? Konteksnya ada Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini adalah Messianic Age yang mereka doakan melalui Nisuk Hamayim, melalui water libation, persembahan curahan itu. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Karena apa? Tuhan dicurahkan. Nah, inilah yang terjadi pada waktu itu, saudara. Kenapa kok Yesus bahas air hidup pada waktu itu? Kita kembali ke Yohanes 7, saudara. Kalau saudara ingat dikatakan di situ pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Jadi syaratnya apa, saudara? Percaya. Percaya bahwa Yesus sudah tebus dosa saudara. Bahwa Yesus sudah mati untuk kita. Bahwa Tuhan sudah bayar semua lunas dosa-dosa kita di atas kayu salib oleh korbannya. Dia katakan apa? Dari dalam hatinya, orang-orang yang percaya tersebut akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Luar biasa, saudara ya. Jadi kita bisa lihat lebih clear kenapa kok bilang seperti itu. Lalu dikatakan juga pasal 37 pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu. Kenapa, saudara? Pasti ada sesuatu yang signifikan dari setiap kata-kata di Alkitab ini, saudara. Kata hari terakhir itu memang adalah puncak perayaan. Dan hari terakhir itu adalah disebut Hosana Rabbah. Artinya apa, saudara? Hosana Rabbah itu, kata Hosana berarti artinya Tuhan tolong selamatkan. Hosana, save us please. Jadi kalau saudara bilang Hosana, itu artinya save us please, tolong selamatkan kita. Rabbah itu adalah the great, yang besar. Jadi the great Hosana, penyelamatan yang besar. Apakah kebetulan, saudara? Katakan Yesus pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Pada waktu hari terakhir itu, Rabi Yahudi dia akan berdoa, dia akan taruh dahan-dahan pada mezbah, lalu dia akan meniup shofar dan berdoa minta tolong kepada Tuhan. Dia minta keselamatan. Tolong God, Hosana. Mereka akan berseru, Hosana. Selamatkan kita Tuhan. Selamatkan kita Tuhan pada hari terakhir ini. Saudara, pada hari terakhir ini, saudara. Nah, dan juga apa yang terjadi pada hari itu, mereka juga berdoa, selamatan itu yang mereka minta dari Hosana itu juga hujan.
untuk musim depan, untuk tahun depan, supaya mereka diberikan hujan yang melimpah juga. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Sungguh, saudara kalau bisa lihat paralelnya, pada hari terakhir rabi-rabi berdoa, Hosana, the great Hosana, penyelamatan yang besar. Dan Yesua pada waktu itu, sang keselamatan itu sendiri, ada di tengah-tengah mereka. Sebagai jawaban, mereka tidak tahu bahwa Yesus yang mereka sedang minta dari Tuhan, keselamatan itu ada di tengah-tengah mereka pada waktu itu. Dan dia berseru, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Nanti pada saat apa yang mereka harapkan bahwa Roh Kudus dicurahkan di antara mereka, Roh Kudus tinggal di dalam kita, itu sedang kita, saudara dan saya, alami hari ini. Roh Kudus ada di dalam saudara dan saya. Kita hari ini bisa dipimpin oleh Roh. Saudara lihat, dikatakan di situ ada aliran, springs of living water, aliran atau mata air hidup yang akan terus memancar. Katakan tadi saudara, memancar terus. Artinya apa saudara? Roh ini mengalir. Roh ini punya arah. Aliran itu apa? Ada directionnya saudara. Ada arahnya kemana roh ini akan pergi. Jadi di dalam masing-masing saudara dan saya yang sudah percaya kepadanya, sudah percaya bahwa dosa kita sudah ditebus, Roh Tuhan itu tinggal di dalam kita. Dan roh ini akan memimpin setiap kita hari demi hari melalui alirannya. Saudara paham sampai di sini saudara? Makanya panggilan kita saudara, setelah kita terima kasih karunia, kita itu hidup dipimpin oleh Roh. Roh Kudus saudara di dalam saudara. Tuhan sendiri, saudara akan tahu Roh Kudus adalah Tuhan sendiri ada di dalam kita. Inilah yang orang Yahudi impi-impikan saudara. Yang mereka ingin-inginkan, yang mereka tunggu-tunggu zaman Mesianik sudah dialami oleh orang-orang Gentile hari ini. Oleh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, kalau saudara ingat, mungkin saudara pernah baca ayat ini. Yeremia 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup. Siapa saudara? Sumber air hidup itu siapa? Sendiri. Jadi Tuhan akan tinggal di dalam saudara. Seperti yang Yesus katakan tadi. Yeremia 17:13 saya bacakan buat saudara. Pengharapan Israel, Yahweh, semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Jadi, air hidup yang saudara miliki di dalam saudara, yang Tuhan Yesus katakan, pada saat kau percaya pada Yesus, air hidup akan mengalir, aliran air hidup dari dalammu. Itu adalah Tuhan sendiri yang tinggal di dalam kita. Kalau saudara pernah baca saudara, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, itu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Kata-kata diam di antara ini adalah kata-kata tabernakel. Apa tabernakel saudara? Sukot, Feast of Tabernacle, kemah di antara kita. Yohanes pada waktu itu dia melihat Yesus diam di antara manusia. Tuhan tinggal, Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia, tabernakel di antara manusia. Belum di dalam saudara. Tuhan di antara mereka. God among us. Artinya tabernakel. Tuhan berkemah. Sama seperti di padang gurun pada waktu itu. Ada namanya kemah suci, atau tabernakel itu, atau kemah suci itu saudara. Di tengah-tengah perkemahan orang Israel, Tuhan tinggal. Itulah tabernakel. Atau pondok daun atau sukot ini saudara, memperingati juga Tuhan yang tinggal di tengah-tengah manusia. Tetapi pada waktu merayakan itu sudah digenapi saudara, pada waktu Yesus ada di Yerusalem, Tuhan memang ada di antara orang Israel dalam bentuk Kristus, Yesus Kristus. Pada waktu hari itu Tuhan berbicara tentang hari yang ibaratnya yang levelnya lebih tinggi lagi saudara. Yaitu Kolose 1 ayat 27. Pada mereka Elohim mau memberitahukan apa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Terjemahan bahasa Indonesia salah saudara.
Yang betul adalah Christ in you, Kristus di dalam kamu, the hope of glory, yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi Kristus sudah ada bukan lagi di antara kita, saudara. Tapi hari ini Kristus itu ada di dalam saudara dan saya. Kristus ada di dalam kita. Inilah yang sedang saudara dan saya alami. Dan sudah yang kata-katanya Yesus di Yohanes pasal 7 tadi sudah digenapi bahwa di dalam kita akan keluar aliran-aliran air. Springs of living water, saudara. Kenapa? Air itu punya properti dia atributnya adalah membersihkan. Air itu akan membersihkan kita. Dan juga dia akan menyegarkan dan memberikan kehidupan. Di mana air itu mengalir, tanaman bisa tumbuh, saudara. Bisa ada kehidupan di situ. Tanpa air tidak akan ada kehidupan, saudara. Life giving property. Jadi atributnya dia adalah memberikan kehidupan. Di dalam kita, saudara, melalui hari-hari ini, melalui kehidupan kita, saudara, Roh Kudus itu yang pertama, dia punya aliran, dia punya arah. Kemana dia pergi, saudara ikuti. Karena itu Tuhan sendiri yang sedang menuntun, saudara. Setiap hari be conscious of this, saudara. Sabarlah akan ini. Kalau di dalam engkau ada Kristus, dia akan mengarahkan. Karena dia adalah aliran air hidup. Aliran itu punya arah, saudara. Kemanapun saudara pergi, minta arahnya dia, ikuti arahnya dia, kemanapun dia pergi. Dan kemanapun, kalau saudara mengikuti dia, saudara akan mendapatkan kehidupan itu. Kemanapun saudara pergi, lingkungan sekitar saudara akan ada kehidupan. Nah, roh yang di dalam saudara, aliran air hidup itu akan memberikan kehidupan kepada engkau dan kepada sekeliling saudara. Saudara akan menjadi berkat buat orang-orang di sekitarmu, rekan kerja, keluarga, teman-teman saudara, orang-orang yang terdekatmu. Saudara akan menjadi berkat karena di dalam saudara ada springs of living water. Saudara mengikuti dia, manapun dia pergi, ada kehidupan demi kehidupan akan terus tumbuh dan tumbuh. Semuanya akan menjadi indah, saudara. Inilah yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah yang Tuhan sudah berikan kepada saudara dan saya. Makanya saya di awal saya dikatakan Tuhan ingin berhubungan dengan manusia. Tuhan bukan ingin mendirikan suatu agama, tapi dia ingin berada di dalam saudara dan saya. Dia ingin menjalani hari-harimu. Dia ingin menjalani hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saudara bersama-sama dengan saudara. Dia ingin pergi berangkat kerja bersama dengan saudara. Dia ingin belanja grocery bersama dengan saudara. Dia ingin kerja bersama saudara. Dia ingin rekreasi jalan-jalan bersama-sama dengan saudara. Bukankah ini sesuatu yang indah? Di agama lain tidak ada yang Tuhannya mau berhubungan, berteman, bersahabat, menjadi bapak bagi umatnya. Hanya Kristus yang mau lakukan. Ya Kristus yang mau menjadi sahabat. Friend that stick closer than a brother. Orang sahabat yang lebih dekat daripada saudara, yaitu Kristus. Inilah yang Tuhan Yesus mati berikan kepada kita. Semuanya ini dimungkinkan oleh korban Kristus di atas kayu salib yang tadi kita peringati pada saat kita makan dan minum perjamuan kudus. Saudara declare, saudara ingat, saudara setiap perjamuan kudus, saudara ingat apa yang dia sudah lakukan buat saudara. Yang mana dia sudah mati untuk saudara. Dia sudah menebus dosa-dosa saudara. Saudara declare itu. Saudara ingat itu. Itulah cara yang benar untuk makan tubuh dan darah Kristus. Inilah yang kita miliki. Inilah Kristus yang saudara dan saya miliki hari ini. Sebagai penutup, saudara, saya ingin ceritakan satu lagi tentang air hidup. Kalau saudara ingat, orang Israel itu dibawa dari Mesir ke Israel, ke Kanaan, ke tanah Kanaan, the promised land, tanah perjanjian. Ada satu ayat di kitab Ulangan, di mana Tuhan katakan seperti ini, saudara. Ulangan 11 ayat 10-12, saya akan bacakan buat saudara. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir. Dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan, apa saudara? Payah. Seakan-akan kebun sayur. Saya juga bingung, kenapa kok Tuhan bilang seakan-akan kebun sayur, saudara?
Ayat 11, tetapi negeri yang kemana kamu pergi untuk mendudukinya, nah perjanjian Kanaan itu, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Yahweh Elohimmu. Mata Tuhan Elohimmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Wow, luar biasa saudara ya. Negeri yang dipelihara oleh Tuhan sendiri, Elohim. Matanya mengawasi tanah Kanaan ini dari awal sampai akhir tahun. Kalau saudara renungkan, saudara rasapi, ini sebenarnya artinya dalam saudara. Saudara kalau tahu backgroundnya, di Mesir itu adalah negara yang kering. Saudara tahu di Timur Tengah, di negara-negara padang gurun itu saudara, hujan itu sangat berharga. Air itu benar-benar mereka sangat hargai. Lain seperti di Indonesia yang sangat banyak air saudara hari ini. Kita bersyukur kita hidup di Indonesia. Airnya berlimpah-limpah. Tapi di daerah sana saudara, di Timur Tengah, itu air sangat langka. Air sangat penting buat mereka. Nah, saudara harus tahu tentang tanah Mesir. Tanah Mesir itu jarang sekali dapat hujan, saudara. Sangat jarang, salah satu curah hujannya yang paling rendah. Tapi masih bisa mereka hidup di situ. Kenapa? Karena ada satu, yaitu Sungai Nil. Sungai Nil itu adalah sungai yang sangat besar di Mesir. Inilah sungai yang menjadi sumber kehidupannya orang Mesir, saudara. Kalau tinggal di Mesir, sudah ingat, Sungai Nil. Sumber airnya dari Sungai Nil. Mereka mengairi tanahnya, mengairi sawahnya, ladangnya, dengan irigasi dari Sungai Nil. Jadi air dari Sungai Nil diarahkan ke sana. Artinya apa, saudara? Ini adalah simbol dari human effort. Makanya Tuhan bilang, harus kau airi dengan jerih payah. Usaha manusia. Security-nya itu dari Sungai Nil. Dari Sungai Nil, jadi dengan harus terus mengairin, harus bikin saluran irigasi, semua di Sungai Nil, semua airnya dari Sungai Nil, dengan jerih payah. Jadi food security, keamanan makanannya mereka dari Sungai Nil. Dari air dari Sungai Nil, kalau Sungai Nil kering ya mereka mati sebenarnya. Oleh karena itu sampai orang Mesir itu menyembah Sungai Nil. Karena benar-benar mereka bergantung pada Sungai Nil. Oke, saudara. Tetapi lain dengan tanah perjanjian, saudara. Tanah perjanjian, Tuhan katakan apa? Lembah-lembah yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Tuh, kalau saudara pikir, saudara, kalau kita di tanah Kanaan, kita di tanah Israel, kita tahu bahwa tanah Israel itu kering sekali. Tapi setelah hujan, dia bisa jadi hijau banget. Jadi kalau nggak ada hujan, dia bisa kering sekali, panas gitu. Tapi kalau setelah hujan, tanaman-tanaman itu tumbuh. Jadi bedanya apa? Nah, ayat 10 Tuhan bilang apa? Di tanah Mesir, kamu bergantung pada effort manusia. Di tanah Kanaan, bangsa Israel menderita. Saudara, kalau kita bicara tentang living water, salah satu living water itu adalah hujan. Jadi selain dari mata air dari bawah, mata air, sumber air, saudara ya, hujan itu juga dikategorikan mereka sebagai the living water. Karena airnya mengalir, saudara. Itulah the living water, sumber kehidupan bagi orang itu. Karena itu mereka pada waktu Sukot benar-benar berdoa untuk hujan, saudara. Karena mereka bergantung sama hujan. Kalau kita pikir-pikir lagi, kita renung, apakah lebih aman di Mesir daripada di Israel? Secara manusia loh, saudara. Lebih aman di Mesir daripada di tanah Kanaan. Karena jelas sumber airnya ini, Sungai Nil besar. Banyak kehidupan di situ. Tinggal kita harus ambil air dari sana, terus habis itu diirigasikan, dialirkan ke sawah-sawah, diangkut airnya, dibuat mengaliri. Memang jerih payah. Kankah itu tapi lebih aman? Karena airnya bisa dilihat mata. Saudara bisa ibaratnya lebih lihat lah, bisa lihat dengan mata. Sedangkan air hujan, seakan-akan saudara berharap dengan sesuatu yang tidak pasti. Mereka seperti itu, saudara. Tetapi inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan manusia. Waktu demi waktu, semakin tua, semakin kita dewasa, semakin kita mengerti. Semakin kita masuk dalam kasih karunia, semakin kita paham.
bahwa sebetulnya Tuhan ini akan membawa saudara keluar dari tempat di mana engkau bergantung pada effort manusia, di mana engkau bergantung pada usahamu. Tuhan mau keluarkan engkau dari sana dan bawa kita ke suatu tempat di mana kita hanya bergantung pada Dia. Bergantung Tuhan. Bergantung pada... Bagi manusia itu tidak aman. Pasti Tuhan. Kapan hujan? Hujan nggak ya? Besok hujan nggak ya? Inilah tempat di mana Tuhan menggiring kita. Dia ingin kita ini bergantung pada Dia sepenuhnya, saudara. Tuhan ingin saya dan saudara, saya ulangi saudara, bergantung pada Dia sepenuhnya. Dalam kehidupan ini, saudara, melalui hari demi hari. Less and less effort. Tuhan akan membuat effort saudara kelihatan tidak berguna. Tuhan akan membuat saudara jalan buntu terus, jalan buntu terus, jalan buntu terus. Sehingga akhirnya saudara akan lihat ke atas. Karena Tuhan menggiring kita tidak bergantung pada effort manusia, tapi bergantung pada Dia. Ke atas. Karena pertolonganmu datang dari atas. Dari Tuhan yang maha tinggi, dari tempat yang maha tinggi. Dari situlah pertolongan kita. Tuhan ingin kita bergantung sepenuhnya pada Dia. Kita percaya kepada Dia, saudara. Percaya, bergantung itu apa, saudara? Ya, percaya besok pasti hujan. Tuhan pasti akan sediakan makanan untuk besok. Tuhan pasti akan atur bisnis kita besok. Tuhan pasti akan atur pekerjaan kita besok. Tuhan pasti akan atur anak-anak kita besok. Percaya kepada Dia. Karena Tuhan tahu, saudara. Karena Tuhan dengan segala kemahakuasaannya Dia mengerti. Semua hal di dunia ini tidak ada yang bisa diandalkan. Kecuali kita tidak bisa berharap pada aset kita, tidak bisa berharap pada keluarga kita tidak bisa berharap pada pasangan kita, pada anak kita, pada pekerjaan, pada semuanya. Nggak bisa, saudara. Tempat paling aman untuk kita bergantung dan bersandar adalah pada Kristus Yesus yang mengorbankan nyawanya untuk saudara. Saya harap saudara mengerti, saudara diberkati dengan sharing hari ini. Saya berdoa supaya saudara semakin hari semakin kenal siapa Tuhan kita. Dan saudara semakin jatuh cinta kepada Dia. Jadi mengasihi Tuhan itu bukan usaha, saudara. Mengasihi Tuhan itu adalah respon dari kita melihat cintanya yang begitu besar dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu, Tuhan. Pada siang hari ini, terima kasih Engkau sudah buka revelation yang baru tentang apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, tentang cinta-Mu kepada kami, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih, itulah hal yang paling berharga yang dapat kami miliki di bumi ini, Tuhan. Cinta-Mu yang sungguh sangat besar. Engkaulah satu-satunya tempat di mana kami bisa bergantung. Biarlah jemaat NCC Tuhan hari demi hari mengikuti aliran roh yang ada di dalamnya. Semakin mereka sadar, semakin mereka tahu dan berkomunikasi dengan Engkau sendiri, Tuhan. Menjalin hubungan pribadi demi pribadi dengan Engkau. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa itulah kerinduan untuk menjalani hidup kami bersama-sama dengan kami masing-masing. Dan aliran-aliran air hidup Roh Kudus yang ada di dalam kami, itulah yang akan menuntun kami, memberikan kehidupan ke tempat yang kami pijak. Kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, sama-sama dengan Roh Kudus. Menurut aliran Roh Kudus akan ada kehidupan di situ. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya selesai berbicara, Tuhan. Tetapi Engkau belum berbicara pada hati setiap anak. Terjemahkan lebih dalam lagi kepada hati setiap mereka, Tuhan. Mengenal Engkau. Karena itulah tujuan hidup kami di bumi ini, Tuhan. Mengenal Kristus. Dan cintanya kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap